Pemanfaatan inderaja untuk jaringan jalan. Di era revolusi industri 4.0, kita diperhadapkan pada situasi yang memanfaatkan teknologi digital yang membantu setiap aktivitas manusia, baik itu dalam bidang pekerjaan maupun pendidikan. Perkembangan teknologi sangat cepat, tingkat kecanggihannya pun berubah sedemikian rupa, menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dalam hal ini, penginderaan jauh menyoroti tentang bagaimana jaringan jalan yang ada di permukaan bumi yang telah dibangun oleh manusia itu dapat terkoneksi secara mudah melalui teknologi maupun aplikasi digital, baik itu berupa handphone maupun perangkat yang lainnya. Latar belakang mengapa kita butuh mempelajari penginderaan jauh, pemanfaatannya dalam jaringan jalan adalah untuk memudahkan manusia dalam merekam, mengidentifikasi, dan menganalisis lokasi-lokasi, wilayah-wilayah dengan kondisi jaringan jalan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas jaringan jalannya. Karena manusia juga tidak bisa lepas dari adanya jaringan jalan. Setiap hari kita tidak bisa lepas menggunakan jalan. Begitupun transportasi. Dalam hal ini transportasi sangat berkaitan erat dengan jaringan jalan. Yang pertama adalah perencanaan jaringan jalan. Sampel di sini adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Sumatera dibangun untuk meningkatkan percepatan, akses, dan konektivitas untuk membantu sistem ekonomi, sistem transportasi, distribusi barang dan jasa yang ada di Sumatera. Di sini ada peta rutenya. Ini juga merupakan penampakan inderajanya dari jarak dan skala yang besar. Nah, foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan. Itu harus kita pahami di awal ini. Misalnya, untuk desain infrastruktur jalan tol, seperti ini tadi jalan tol Sumatera, maka dibutuhkan data-data inderaja, interpretasi untuk bisa disimpulkan mana bagian-bagian, titik-titik lokasi yang cocok untuk dibangun jalur jaringan jalan, khususnya jalan tol. Lalu perencanaan jalan baru. Ketika ada tingkat kemacetan yang tinggi di suatu wilayah, maka harus dibangun perencanaan jalan baru. Misalnya jalan bypass. Seperti di sini di tempat tinggal kita ada namanya bypass Balige sudah dibangun, itu untuk mengurangi tingkat kemacetan ke daerah ataupun ke kecamatan, ke ibu kota kecamatan Toba, yaitu kecamatan Balige. Lalu perencanaan jalur alternatif seperti tadi juga, dan perbaikan jaringan jalan. Nah, mana jaringan jalan yang sudah rusak, itu akan menghambat aktivitas ataupun mobilitas penduduk. Maka sangat diperlukan data inderaja. Tanpa harus kita ke lokasi, kita bisa merekam kondisi-kondisi jalan di berbagai tempat melalui teknik inderaja. Seperti kita ketahui bahwasanya jalan tol Trans Sumatera ini dibangun ada dasarnya. Yang pertama adalah potensi daerah dan konektivitas. Nah, Sumatera merupakan pusat produksi, pengelolaan sumber daya alam dan sumber energi nasional. Kita ketahui Sumatera banyak sekali kota-kota yang menjadi tujuan wisata. Selain itu ada juga industri sawit. Lalu berikutnya, Sumatera
merupakan merupakan ekonomi terbesar di Asia sebesar 33% dari ekonomi ASEAN. Ya. Nah, selain itu juga rencana pembangunan infrastruktur adalah kunci kemakmuran di masa mendatang. Jadi sebenarnya jaringan jalan itu dibangun tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, dia juga merupakan kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya PDB Indonesia peringkat 16 di dunia. Nah, lalu selain itu juga Sumatera ini juga kita ketahui ya bahwasanya sangat banyak potensi-potensi alam maupun sosial budaya di Sumatera yang patut untuk dikembangkan, sehingga jaringan jalan ini berfungsi untuk mendukung keberlangsungan hal tersebut. Yang kedua adalah perencanaan rute angkutan. Ini merupakan rute angkutan di Medan, antara Medan dan Brastagi. Nah, rute angkutannya ini merupakan rute yang dilalui banyak sekali transportasi, baik umum maupun pribadi. Dengan citra satelit di samping ini, perencanaan trayek rute angkutan dapat membantu dalam mengatur rute perjalanan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisiensi waktu dalam mencapai tujuan dapat tercipta. Selain itu, pengawasan rute angkutan pun dapat dilakukan. Jadi, seperti Google Map yang ada di Android kamu dan juga GPS itu sangat membantu. Itu hasil dari Indraja loh. Jadi data mentahnya itu dari Indraja yang akan dikonversi ke bentuk digital sehingga kita bisa mengakses kondisi rute angkutan, sehingga kita memilih mana daerah yang rawan macet, mana yang tidak. Kita akan memilih jalan alternatif sehingga mengefisiensikan waktu perjalanan. Lalu perencanaan jalur rel kereta api. Di sini kita ketahui ada satu citra yang menggambarkan citra jalur kereta api, jalur rel kereta api. Maka di sini kereta api pun akan dilancarkan, dibantu seefisien mungkin untuk dilalui oleh jalur kereta api. Ini jalur kereta api jalur ganda Jakarta-Surabaya. Lalu yang berikutnya, perencanaan bandar udara dan pelabuhan citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara dan pelabuhan yang aman bagi pelayaran didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam hal ini, citra satelit juga membantu dalam hal pembangunan misalnya bandara. Jadi jaringan jalan ini ketersediaannya akan mempengaruhi kelanjutan untuk pembangunan yang lainnya. Contoh studi kasus, Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Ya. Kabupaten ini merupakan daerah industri dan juga daerah perdagangan. Sehingga kabupaten ini mampu menyerap banyak sekali tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Hal ini tidak lepas dari karena Kabupaten Kudus ini dilalui jalur nasional Pantura. Ya, sudah pasti ya, itu akan sangat menguntungkan dan berpotensi berkembang sehingga memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi Kabupaten Kudus maju, dikatakan maju kalau jaringan jalannya banyak. Begitupun wilayah lain, jaringan jalan itu bisa mengindikasikan wilayah itu maju atau tidak. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aksesibilitas wilayah? Yang pertama adalah konektivitas antar daerah, yang kedua adalah topografi. Topografi di sini adalah tingkat kesulitan dalam hal membangun jaringan jalan nantinya. Seperti daerah Papua itu topografinya kasar ataupun banyak bukit, lembah, maka akan kesulitan dan membutuhkan material yang banyak serta biaya yang banyak untuk membangun jalan di sana. Lalu yang ketiga, tersedianya jaringan jalan antar daerah baik kondisi maupun jenis jalan yang mendukung dalam mengakses wilayah. Keempat, kuantitas dalam kualitas wilayah untuk mencapai ke kawasan. Yang berikutnya adalah klasifikasi jalan. Nah, ternyata jalan itu ada klasifikasinya. Yang pertama adalah jalan mempunyai sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh perlayanannya dalam suatu hubungan hierarki.
Yang kedua, sistem jaringan jalan primer. Yang berikutnya, yang pertama adalah sistem jaringan jalan primer. Menurut peranan pelayanan jasa distribusinya, jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer, di mana ini merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota. Yang kedua, jaringan jalan sekunder, jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Jadi perbedaan primer dan sekunder adalah lebih ke cakupannya. Berikutnya, pengelompokan jalan berdasarkan peranannya dapat digolongkan menjadi yang pertama, jalan arteri, ya, di mana jalan ini melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Nah, contohnya adalah jalur lintas Sumatera di dekat sekolahmu ini. Yang kedua adalah jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan pembagian dengan ciri-ciri merupakan perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi. Lalu yang berikutnya jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan dekat dengan kecepatan rendah rata-rata dengan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Ini jaringan-jaringan lokal seperti persimpangan, seperti jalur angkutan umum, ya, yang melayani jasa di dalam kota atau di dalam daerah. Ini dia klasifikasi jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana lalu lintas jalan adalah sebagai berikut. Kelas 1, ya, contohnya jalan kelas 1, jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan maksimal lebar 2.500 mm, panjang 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Maksudnya adalah klasifikasi ini dimaksudkan untuk kendaraan dengan muatan tertentu. Jadi tidak sembarangan sebenarnya mobil-mobil truk besar pengangkut misalnya kayu, pengangkut bahan-bahan berat, itu tidak boleh, ada kategori jaringan jalan yang boleh dilaluinya, tidak bisa sembarangan. Sekarang kita lihat jaringan jalan yang ada di SMA Unggul Del. Nah, ini kita lihat. Tadi Ibu bilang ada contoh jaringan jalan arteri di sekolahmu. Contohnya adalah ini. Ini adalah jalur lintas Sumatera kita, ya. Nah, itu tadi kategorinya. Lalu jalan seperti yang tadi yang dimaksudkan adalah jalan lokal. Jalan lokal itu ya jalur seperti yang masuk ini dari persimpangan menuju sekolahmu, ya, jalan YP Arjuna. Lalu jalur yang untuk jalur dekat itu dia. Lalu bisa kita lihat juga ini dia jumlah jaringan jalan yang ada di sekitar desa tempat tinggal, tempat apamu, tempat sekolahmu, ya. Nah, ini jalur-jalur jaringan jalan lokal di mana ada pemukiman, di situ juga ada jalan, itu biasanya beriringan. Nah, untuk tingkat konektivitas, seandainya kita lihat dulu Kota Medan. Nah, ini dia Kota Medan, ya, ibu kota provinsi kita. Nah, apa itu? Kapan kita menyatakan suatu wilayah itu konektivitasnya tinggi? Itu harus dibuat perbandingan jumlah jaringan jalan dengan jumlah nodus atau dalam hal ini kota, baik itu ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi. Nah, seperti yang kita lihat ini, jumlah jaringan jalannya yang dihitung jaringan jalan apa, semua jaringan jalan, ya. Nah, itu nanti dibandingkan dengan jumlah nodus. Misalnya Kota Medan terdiri dari beberapa ibu kota kecamatan. Diperbandingkanlah itu menjadi berapa, gitu ya. Nah, jadi dengan rumus indeks konektivitas adalah jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah nodus. Itu hasilnya semakin tinggi berarti konektivitasnya semakin tinggi. Ini dia jaringan jalan Kota Medan sangat banyak, ya. Nah, itu dia. Oke.